نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puja, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla malam hari ini. Kita ditakdirkan bisa bertemu dan ini momen pertama kali saya bisa hadir di Masjid Al-Hidayah di Perum Bumi Mandala 2, Kecamatan Tambang, Kampar, Kabupaten Kampar di Provinsi Riau ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan berkah buat kita semua, menjadi wasilah kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah, serta mendapatkan kesempatan meniti jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kehadirannya ke tengah-tengah umat akhir zaman ini menjadi pertanda memang kalau kita berada di akhir zaman. Betulkah demikian? Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam salah satu hadisnya, bu'istu ana wasah kahatain, jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Jarak diutusnya aku ke muka bumi ini dengan sebagai Nabi dan Rasul dengan kejadian kiamat seperti ini. Beliau mengisyaratkan seperti ini 14 abad yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa? Sementara jarak antara kita dengan Rasulullah sudah 1442 tahun. Artinya terbentang jarak 14 abad lebih antara kita dengan Rasulullah, 14,5 abad. Hari ini kita mau bilang apa antara kita dengan kiamat? Kalau saya melipat jari tengah saya, artinya antara kita dengan kiamat, subhanallah. Ya inilah simbolnya telunjuk. Apa maksudnya? Saking dekatnya kita dengan kejadian hari kiamat. Nah maka merupakan sebuah kebutuhan dan tidaklah tercela atau tidak tergesa-gesa, apalagi tercela ketika kita membicarakan hal-hal yang terkait dengan akhir zaman. Apakah kita berbicara tentang fitnahnya, ataukah kita berbicara tentang kondisi umat Islamnya, atau yang lainnya. Yang jelas pembahasan tentang akhir zaman ini bukan untuk menakut-nakuti. Betapapun memang perasaan takut pasti muncul, termasuk saya sendiri. Ketika saya membahas, memahami, mengkaji hal-hal terkait akhir zaman, memang pernah merasakan takut. Namun takut ini mesti kita olah, takut ini mesti kita manage. Kita mesti mengelola rasa takut kita sehingga membuat kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin cinta kepada Rasulullah, sehingga kita timbul komitmen dan bangga untuk menjadi pengikutnya dan mengamalkan sunnahnya.
serta makin kuat kita, cinta kita kepada ulama dan para habaib kita yang berjuang membela Allah dan Rasulnya. Maksudnya itu. Sehingga ketakutan kita ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM Masjid Al-Hidayah, serta para pengurusnya. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Sehat ya? Gak ada yang kurang? Gak ada yang kurang ya? Ya, saya hadir pada kesempatan kali ini membawa penguatan atas apa yang menjadi pilot project dari sebuah NGO yang bermarkaskan memang di Pekanbaru ini. Ya, Provinsi Riau. Namun yayasan ini insya Allah bergerak secara global, internasional. Yaitu Yayasan Sahabat Latahzan Peduli. Di sini ada Ustaz Doni, Ustaz Razmi ya, pimpinannya. Dan rekan-rekan sekalian, yang misi utamanya kali ini adalah memberikan kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita Palestina. Karena ini juga merupakan bagian dari perjuangan akhir zaman. Ya, tanda hari kiamat telah dekat adalah apabila panji Allah dan Rasulnya, panji Islam itu tegak di bumi Palestina, di bumi para nabi dan rasul, tepatnya di Baitul Maqdis. Dan itu tidak akan terjadi melainkan Islam sudah zahir di seluruh dunia. Dan apabila itu terjadi, maka kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang kepala kita dengan pundak kita. Ini kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Hawalah al-Azdi. Nah, namun Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita. Sebelum kiamat terjadi, Islam ini akan zahir di seluruh dunia. Islam ini akan tegak di seluruh dunia. Dan tegaknya Islam di seluruh dunia ditandai dengan terbebasnya bumi Palestina dan bumi Syam dari kezoliman kaum kufar, kaum musyrikin di muka bumi. Karena di saat itu tidak ada kekuatan lagi dimiliki oleh kaum kafirin, kaum musyrikin, bahkan munafikin. Panji Islam berkibar seluruh dunia dan saat itulah umat Islam akan merasakan angin kemerdekaan di bumi Palestina. Nah, maka kata Rasulullah SAW, terbebasnya bumi Palestina oleh pasukan yang terbaik di muka bumi adalah tanda kiamat telah dekat kepada kita. Nah, maka kami tetap membawa misi pembebasan bumi Palestina dan donasi untuk masyarakat muslim Palestina demi menyongsong kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Itu barangkali Bapak Ibu rahmati Allah. Baik, karena ini momen pertama, saya meminta izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kenalan, Bapak Ibu. Masalah saya, kisah Allah. Saya sayang sama Bapak Ibu juga. Saya Rahmat Baikuni, ini nama dari orang tua, lahir di Bandung 25 Februari 1976. Alamat rumah tinggal saya di Griasi Pasirwangi, Cigeding, Ujung Berung, Jawa Barat ya, di Bandung Timur. Saya sudah menikah dengan 1 istri dan Allah karuniakan 7 anak. Namun yang ke-6 keguguran, sehingga yang ada 6. Yang pertama laki-laki, kedua laki-laki sudah kuliah, yang ketiga perempuan sedang mondok di pesantren Quran, yang keempat kelima kembar, yang keenam keguguran, yang ketujuh baru 2 tahun. 2 tahun insya Allah bulan depan itu sudah 2 tahun. Riwayat pendidikan saya ini, SD saya selesaikan tahun 88, SMP di SMP 4 Cimahi Selatan tahun 91, SMA keluar tahun 94 di SMA Negeri 9 Bandung. Kemudian kuliah di Tafsir Hadis Stay Al-Fatah Demak tahun 98 saya keluar. Kemudian ikut mulazamah dengan beberapa syekh dari Palestina. Saya bergabung dengan para syekh dari Al-Quds Institution Palestina di bawah naungan Al-Quds Institution yang berpusat di Qatar, di bawah binaan dari Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah.
Kemudian sempat menimba bahasa Arab di Ma'had Al Imarat, kemudian mengajar di sebuah SMA, dan maka saya mengambil kuliah pendidikan agama Islam 2012 saya selesai. Itu barangkali Bapak Ibu rahmati Allah tentang pengalaman berharokah saya ini, Bapak Ibu. Dan hari ini saya aktif bersama rekan-rekan Elsaf di Kosupah Bulfati 2019 sampai sekarang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengamati dan memberikan tanggapan serta respon dari ceramah-ceramah saya, boleh di follow info sosial media saya di Instagramnya Rahmat Baikuni Official, Facebook Ustaz Rahmat Baikuni Official, begitu juga di Facebooknya, di YouTube-nya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi nasihat, kita bisa berbagi ilmu, sharing pengetahuan, dan juga bisa berbagi pengalaman terkait dengan muamalah. Saya bergabung dengan Jawan Entertainment, di mana salah satu produk unggulannya adalah minyak wangi kasturi, yang insya Allah ini menjadi salah satu media kita dalam mencintai sunnah Rasulullah, terutama dalam melaksanakan ibadah salat berjamaah dan ibadah-ibadah yang lain. Itu barangkali Bapak Ibu perkenalan dari saya. Berikutnya kita masuk pada materi kita. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan tadi yang saya sampaikan, Rasulullah SAW sudah menegaskan, jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti ini 14 abad yang lalu. Nah, hari ini saya melipat jari tengah saya, antara kita dengan kiamat adalah seperti telunjuk ini. Banyak sekali tanda-tanda yang sudah terjadi, dan tanda-tanda ini nyaris menghabiskan tanda-tanda kecil. Karena kiamat tidak akan terjadi melainkan ada dua tanda-tanda yang akan muncul. Yang pertama tanda kecil, yang kedua tanda besar. Tanda kecil saya hitung kurang lebih ada 165 yang sudah terhitung. Bisa jadi berkembang menjadi 200. Karena tidak semua ulama memasukkan tanda-tanda itu atau menyebutkan peristiwa tertentu sebagai tanda. Kemudian ketika 160 atau tanda-tanda kecil itu sudah terjadi, maka yang berikutnya terjadi adalah tanda-tanda besar yang jumlahnya ada 10. Ya, ada 10 tanda-tanda besar. Di mana yang 10 tanda besar ini kejadiannya sangat berdekatan dan beruntun. Seperti Rasulullah SAW gambarkan, bagaikan sebuah tasbih. Ketika tasbih itu terputus, maka begitu bulir yang pertama jatuh, bulir berikutnya jatuh beriringan. Begitu tanda yang pertama muncul terjadi dari 10 tanda besar tadi, maka tanda-tanda yang lain akan beriringan kemunculannya. Dan yang saya khawatirkan, tanda yang lebih dekat pada kita adalah tanda yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Ya, tadi pagi terbit dari mana Pak, Bu? Dari timur ya? Masih dari timur? Alhamdulillah, berarti masih jauh ya. Jadi Bapak Ibu, betapapun pembahasan kita ini tentang tanda-tanda kejadian kiamat, ya jangan khawatirlah. Betapapun tadi saya isyaratkan telunjuk. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Yang Rasulullah SAW ketahui, hari di mana kiamat terjadi adalah di hari Jumat. Itu kata Rasulullah. Hari apa Bu? Jumat. Sekarang hari Senin. Oh Alhamdulillah, sudah kelewat ya. Sudah kelewat. Kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan ketika di muka bumi ini tidak lagi terdengar orang mengumandangkan suara azan. Ketika tidak ada lagi orang mengumandangkan kalimat Allahu Akbar. La taqumu as-saatu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi tidak terdengar orang mengumandangkan kalimat azan. Allahu Akbar. Allah. Ya, saya khawatir suatu saat nanti masjid kembali sepi, azan kembali tidak berkumandang. Ya. Pandemi setidaknya telah berhasil membuat orang jauh dari masjid.
Bahkan bukan hanya masjid kita, Masjidil Haram juga akan sepi dari umroh dan haji. Ini lebih besar lagi petakannya. Jika terjadi ibadah haji dan umroh terhenti berturut-turut, Bapak Ibu, saya khawatir musibah tidak akan bisa kita hindari. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan kiamat tidak akan terjadi melainkan orang-orang yang menghafal Quran sudah tidak lagi hafal, lupa dengan hafalan Qurannya. Sampai ada diceritakan dalam satu momen ketika diceritakan ini, ada ulama menyampaikan saat itu ada sholat berjamaah, rakaat pertama dia bisa membaca Al-Quran, Al-Fatihah selesai, ayat Quran yang lain, surat-surat pilihan selesai. Giliran bangkit untuk rakaat kedua, dia lupa dengan Al-Fatihah. Lidahnya kaku untuk mengucapkan kalimat ayat demi ayat dari surat Al-Fatihah. Sehingga makmumnya ingin mengatakan Subhanallah. Ya, kok imamnya kok diam saja? Dikira imam lupa untuk membaca Fatihah, ternyata imamnya pun lupa terhadap surat Al-Fatihah. Bukan lupa untuk membaca, tapi tidak ingat satu ayat pun dari Al-Fatihah. Ya. Imamnya gak bisa ngomong. Subhanallah, kata makmumnya itu. Ya imam mau baca gimana, karena sudah Allah cabut hafalan Qurannya. Saya makmumnya memperhatikan sang imam. Hingga akhirnya sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Ya, itu yang Bapak Ibu, akan terjadi seperti itu. Maka ketika sholat selesai, sang imam meminta bertanya pada makmumnya, di mana adalah tudzakirtumuni? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa, faqad nasitu bi hadis surah. Aku lupa dengan surat Al-Fatihah, aku lupa dengan surat Al-Quran. Maka kemudian makmumnya mengatakan, kaifa nudzakiruka? Bagaimana kami akan mengingatkan kau? Kami pun sama lupa dengan ayat Quran. Bayangkan Bapak Ibu, itu terjadi di seluruh dunia. Maka sang imam lari ke lemari mengambil mushaf Quran. Ketika dibuka, mushaf Quran pun sudah bersih, tidak ada isinya, tidak ada satu huruf pun tertulis dari ayat-ayat Al-Quran. Dari lembar pertama Al-Fatihah sampai Anas bersih. Karena kiamat tidak akan terjadi melainkan Allah membersihkan ayat-ayatnya dari muka bumi. Karena kiamat pada dasarnya adalah azab yang terburuk bagi manusia yang terburuk di muka bumi. Karena kiamat akan terjadi ketika di dunia tidak ada lagi orang yang beriman, seorang pun. Ya, nanti akan dicabut nyawa orang beriman dalam waktu singkat oleh sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz. Rasulullah SAW bersabda, Satarihu riham min ardil Hijaz. Akan berhembus satu angin yang sangat lembut dari bumi Hijaz. Yang mana Hijaz? Al-Makan bainal Makkah wal Madinah. Hijaz itu adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Terbentang Mekah Madinah itu Hijaz. Nah, akan berhembus sebuah angin sepoi-sepoi dari bumi Hijaz ini. Saking lembutnya, orang tidak sadar dia akan dicabut nyawanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kalau ada angin lembut sepoi-sepoi jangan senang. Jangan itu angin ilin. Angin segar sekali ini. Loh, kenapa kamu? Kok mati? Giliran dia mati. Nah, itu angin sepoi-sepoi. La tamuru ala ahadin kana fi qalbi misqalatin min iman illa qabadasu. Walaupun di dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi, angin itu akan mencabut nyawanya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk yang tidak punya iman. Betapapun sebesar biji sawi, dia tidak punya iman. Itulah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk mereka yang sudah dicabut nyawanya ketika kiamat terjadi. Amin. Siap Bapak Ibu nanti dicabut nyawanya oleh angin ilin? Oh, yang jawab sedikit ini. Berarti siap menyaksikan kiamat? Siap dicabut apa siap menyaksikan kiamat? Siap dicabut nyawanya sebelum hari kiamat?
Bapak Ibu mau dicabut duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Ya, halo? Bu, mau dicabut duluan saya belakangan, atau saya belakangan ibu-ibu duluan? Oh, sama-sama. Boleh, Bu. Nah, dalam waktu singkat angin itu akan menghabiskan semua orang beriman. Begitu cara Allah memuliakan mereka. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk. Laisa lahum imanun walau bimiski darratin. Tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Ada sahabat yang bertanya, Alaysa fil muslimun ya Rasulullah? Apakah pada saat itu tidak ada orang Islam ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam. Banyak saat itu orang yang Islam. Lakinna imanuhum la yujawizu hanazirahum. Tapi iman mereka, jangankan ke hati, tenggorokan pun tidak disentuh oleh iman mereka. Fa aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Imanuhum fid dunya. Iman mereka ada di dunia. Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Iman mereka ada di harta dunia. Artinya, mereka yang akan menyaksikan kiamat adalah mereka yang telah menjual iman Islamnya demi pangkat, jabatan, dan dunia. Sebentar Bapak Ibu, sudah muncul belum orang-orang seperti ini? Sudah muncul? Banyak Pak. Yakin? Sudah muncul di mana Pak? Sudah muncul di mana? Di luar nagrek sana ya. Di negeri entah berantah. Di negeri auto pilot. Saya nggak bilang negeri 62 ya. Nggak bilang. Nah itu Bapak Ibu, mereka lah yang akan menyaksikan kiamat. Nauzubillah. Inna syiraran nasi fil alam. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah alladzina ja'atu musa'atu bagdatan. Adalah kiamat yang datang menyantroni mereka tiba-tiba. Tidak ada tempat bagi mereka untuk berlari. Dan itulah azab yang terburuk bagi mereka. Maka ketika azab yang terburuk, Allah tidak ridho ada sepotong pun ayat Quran di muka bumi. Allah tidak ridho ada satu pun iman yang ada dalam diri manusia. Maka Allah habiskan dulu. Nah, kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah, melainkan Allah akan mencabut Ka'bah dari muka bumi. Ka'bah akan dicabut dari muka bumi. Fala tajidu min asariha hatta yazunnu ahadukum annahu laisa fihal Ka'bah fi makaniha munzul awal. Sampai seseorang di antara kalian berpikiran tidak pernah dulu sepertinya, tidak ada bekasnya, Ka'bah itu bersih, seolah-olah tidak pernah ada Ka'bah sejak awal di sana. Nah, itu kiamat, prosesnya seperti itu. Nah, baru Bapak Ibu rahmati Allah, kiamat itu terjadi tiba-tiba kepada mereka. Langit runtuh, hujan meteor bertubi-tubi. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, itu satu gambaran tentang bagaimana kiamat terjadi. Nah, itu ditampakkanlah pada saat itu 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Nah, yang saya khawatirkan terjadi lebih awal adalah terbitnya matahari dari barat. Mungkin berbeda pandangan dengan beberapa ustadz yang lain ya, tentang urutan mana yang muncul pertama kali. Yang pertama, matahari terbit dari barat, tatlu asyamsu min maghribiha. Yang kedua, dukhan, akan menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Siang tidak, malam pun tidak. Yang ketiga, munculnya binatang melata dari muka bumi. Disebut binatang melata, kemungkinan binatang ini berupa mamalia. Perkiraan saya seperti bison. Ya, seperti bison. Atau adik-adik yang suka nonton Avatar Aang, pernah tahu Pak ya? Di film kartun Nickelodeon ada punya kendaraan binatang besar. Nah, seperti itu. Itu tanda yang ketiga.
di mana binatang ini akan muncul dan berkata-kata kepada manusia. Kalau dahulu manusia telah lalai dan ingkar kepada ayat-ayat Allah, binatang ini akan berbicara kepada manusia betapa manusia telah sesat dari jalan Allah. Mungkin gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin 2017 di akhir Agustus di Filipina muncul seekor binatang seperti ini. Binatang ini penuh dengan bulu dan besar, dan ini terkategori binatang melata. Pelata itu merangkak di muka bumi. Dan dia terkategori mamalia. Dia tidak pernah jauh dari air. Rasulullah SAW menyebutkan dia penuh dengan bulu. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Sehingga seseorang tidak bisa membedakan mana muka, mana dubur. Ini 2017 Agustus akhir di Filipina muncul binatang semacam ini. Ya, kira-kira gambarannya seperti apa, Pak? Bukan banteng, bukan ya? Bukan banteng, apalagi ada moncong putihnya, enggak, bukan. Kemungkinan seperti ini. Cuma Rasulullah SAW menyebutkan binatang ini berbulu hitam warnanya. Kalau ini putih. Jadi saya tidak mengklaim, oh ini jasasah, oh ini dabah yang dimaksudkan Rasulullah, yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quran. Ya. Hanya fenomena ini terjadi, mengingatkan kita kepada tanda yang ketiga dari 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Yang keempat, munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Bapak Ibu kenal sama Dajjal? Kenal Bu? Enggak. Mau saya kenalin? Kalau saya kenalin mau selfie nanti sama Dajjal? Dajjal itu ada dua Pak. Ada Dajjal KW, ada Dajjal ori. Loh, iya. Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi akhir zaman Dajjalun hum qaribu min salasin. Akan datang nanti, akan keluar nanti di akhir zaman Dajjal palsu. Dajjalun dalam bentuk jamak Rasulullah menyebutkan, jamak mudzakkar salim, ada waunun. Hum qaribu min salasin, jumlah mereka kurang lebih 30 orang. Kulluhum yazumuna annahum nabiyyun, mereka mengklaim mereka nabi. Jadi mereka ngaku nabi. Jadi kalau ada orang hari ini ngaku nabi, Dajjal. Dajjal. Wa minhum imra'atun, satu dari mereka perempuan mengaku nabi, mendapatkan wahyu, bahkan mengaku Jibril. Ada tidak sekarang perempuan yang seperti itu? Ada. Di mana? Itu. Ya itulah, di negeri entah berantah sana. Nah ini Bapak Ibu, tanda ini pun sudah terjadi. Dan paling banyak nabi palsu itu ada di Indonesia. Sampai 1 kabupaten di Jawa Barat 5 nabi palsunya Pak. Tukang cukur ngaku nabi. Ada di kota Bandung. Masya Allah. Kemudian munculnya Dajjal akan didahului oleh kemarau panjang. Inna qabla khurujid Dajjal salasu sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum Dajjal muncul akan terjadi di muka bumi 3 tahun kemarau panjang. 3 tahun. Nabi Yusuf 7 tahun, kita 3 tahun. Wa fi sanatil ula, di tahun yang pertama Allah perintahkan langit menahan sepertiga airnya. Ya'murullahu as-samaa'a anta bisa sulusa matriha. Allah perintahkan langit, hei langit, tahan sepertiga airmu. Selama setahun sepertiga hujan tidak turun. Tadi masih ada hujan Bapak Ibu? Masih ya? Besar? Besar juga? Lama? Sampai banjir? 3 hari hujan berturut-turut? Hujan terus?
Alhamdulillah. Cuman peluangnya ada dua. Ketika Allah menurunkan hujan, satu, bisa jadi memang Dajjal belum muncul, jauh. Artinya kita masih dianggap beriman. Ngerinya yang kedua, jika hujan ini turun, itu bukan berarti Allah memuliakan manusia, tapi Allah masih sayang sama binatang. Laulal bahaimu fid dunya lama tumtiru. Andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan air, Allah tidak akan menurunkan hujan. Jadi kalau hari ini masih hujan, bisa jadi dua kemungkinannya. Satu, Allah masih sayang sama orang yang beriman. Kedua, Allah sayang sama binatang. Karena manusia yang terburuk yang tidak punya iman, walaupun sebesi zawi, mereka hina makhluk yang terburuk, lebih mulia binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi. Tapi mudah-mudahan insya Allah kemungkinannya masih yang pertama, masih ada orang yang beriman. Artinya Dajjal masih belum muncul, jauh. Amin ya. Ya janganlah, kasihan teman-teman belum pada nikah nih. Ini di belakang saya belum nikah, Bu. Bu, ada yang punya putri, Bu? Saya kenalin ya, Bu ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang keberapa tadi munculnya Dajjal? Yang keempat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa turun? Nabi Isa akan turun di Damaskus Timur, di masjid yang bermenara putih, Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Indal Manaratil Baydha, di samping menara putih. Di manakah itu? Satu-satunya masjid yang bermenara putih di Damaskus Timur cuma di Aleppo, yaitu Masjid Umawi yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya dinamakan Masjid Umawi. Wilayahnya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masjidnya. Nah, ini menaranya nih. Akan turun Nabi Isa di masjid ini, dan saat itu umat Islam akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh sholat sudah dikumandangkan iqamahnya. Wa imamukum minkum, imamnya dari kalangan kalian, bukan Nabi Isa. Bukan. Ahmadiyah mengklaim Nabi Isa itu Imam Mahdi. Bohong. Tidak Bapak Ibu, tidak benar. Ya. Wa yusawwu sufufakum, dan dia meluruskan saf salat kalian. Tahu sufufakum, luruskan, rapatkan. Tatkala sedang meluruskan dan merapatkan saf kaum muslimin, fanazala Isa bin Maryam indal manaratil baydha, maka turunlah Isa bin Maryam di masjid di sisi menara putih tadi. Begitu Nabi Isa turun, ta'ali Nabi Allah, mari wahai Nabi Allah, salilana, mari imami kami salat. Imam Mahdi mundur, Nabi Isa datang. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. La taqaddam hadihi uqimat lak. Tidak, engkaulah yang maju ke depan, qomat ini dikumandangkan untukmu. Subhanallah. Bapak Ibu, Imam Mahdi sholat menjadi imam, Nabi Isa di belakangnya. Apakah ini menunjukkan Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Tapi siapapun yang memimpin penegakan Quran dan Sunnah di akhir zaman ini, maka semua Nabi dan Rasul yang hidup di zaman ini wajib menjadi makmumnya. Buka Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Nah itu dalilnya. Gimana Bu? Lanjut Bu. Pak lanjut Pak. Bisa didengar jelas Pak? Bu, jelas suara saya Bu? Wajah saya jelas tidak Bu?
Jelas? Maksud saya sudah jelas juga Bu ya. Mumpung Dajjal belum datang Bu, kita tolong mereka yang belum nikah Bu ya. Baik. Yang keberapa tadi? Oh iya, Nabi Isa turun. Selesai sholat di masjid ini. Ini gambaran masjidnya. Bagian dalamnya seperti ini. Selesai sholat berjamaah subuh, Nabi Isa mengatakan kepada para jamaah, Iftahil bab, buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya dari orang Yahudi. Begitu melihat Nabi Isa di dalam, Dajjal merinding. Oh, malaikat mautku sudah datang. Saking kagetnya Dajjal, dia berkeringat dengan deras. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Lau yatruku lamata binafsih." Andainya Isa bin Maryam membiarkan Dajjal begitu saja, mati sendiri itu. Tapi Allah berkehendak Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Larilah Dajjal, lari dia, keluar dari masjid ini. Sementara harumnya tubuh Nabi Isa apabila tercium oleh orang kafir, mati mereka seketika. Saking wanginya. Kalau kita saking apanya Pak? Saking harumnya, orang mendekat pingsan. Gitu ya Pak ya. 7 hari 7 malam tidak mandi karena nggak ada air. Ketemu orang pingsan dia. Maka barisan depan tuh habis tuh, plok, mati seketika. Sisanya mereka lari tunggang langgang, dikejar sama pasukan kaum muslimin. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon akan berkata, "Ya muslim, ya mu'min ta'al, firwalail yahud uqtulhu." Mu'min muslim, sini, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Maka dibunuhlah orang Yahudi, kecuali pohon gorkon, karena ini pohon Yahudi. Ya. Orang Yahudi sekarang beramai-ramai mereka menanam pohon gorkon. Bahkan mereka bisa menjual belikannya sampai ke luar negeri. Ya. Siapa yang berani memesan, itu satu pohonnya $250. Itu nanti dikirim ke rumah masing-masing, bahkan dalam bentuk siap tanam. Ya. Artinya mereka yakin dengan hadis Rasulullah, jauh lebih yakin dan lebih paham daripada umat Islam. Saking takutnya mereka kepada peristiwa ini. Dikejarlah Dajjal, ya, dan kenalah Dajjal di pintu Lud, kata Rasulullah. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lud, sebuah kota 13 mil di timur Tel Aviv. Ya, ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, jilid keempat halaman 105. Bapak Ibu, kami memang pernah memasuki areal kota Lud, tapi saya hanya lewat saja karena di Lud ini Israel membangun pangkalan militer angkatan udara. Israel. Nah, cuman di dalamnya ada banyak pintu gerbang. Di antara gerbang itu ada gerbang yang utama yang bertuliskan seperti ini. Apakah ini pintu gerbang yang akan dijadikan Nabi Isa membunuh Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Hanya andaikan Nabi Isa betul membunuh Dajjal di sini, subhanallah, saat itulah rontok 3 agama besar dunia. Yahudi, Nasrani, Majusi. Semua agama yang ada selain daripada ini hakikatnya merupakan turunan dari 3 ini. Maka ketika 3 agama ini hancurlah semua agama yang lain. Maka yang akan tetap di muka bumi hanya agama Islam. Fayakunu ad-dinu kulluhu lillah. Maka agama saat itu hanya untuk Allah, yaitu Islam. Allahu Akbar. Nah, bayangkan Bapak Ibu,
Ini nampaknya sangat dekat kejadiannya dengan kita. Dan ini yang saya khawatirkan, kita belum siap menghadapi tanda-tanda besar kejadian hari kiamat ini. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Yang keberapa tadi? Yang ke-5, turunnya Nabi Isa. Yang ke-6, sebentar Bapak Ibu, terbitnya matahari dari barat, duhon, binatang melata, Dajjal. Yang ke-5 Nabi Isa. Yang ke-6 itu terjadinya 3 pembenaman. Pembenaman bumi di yang ke-6 ya. Bumi Jazirah Arab tenggelam, bumi bagian timur tenggelam, bagian barat tenggelam. Sebentar Bapak Ibu, kurang. Terbit matahari dari barat, duhon, binatang melata, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Oh iya, ada satu lagi, Ya'juj Ma'juj. Ya, Ya'juj Ma'juj. Sudah muncul belum Ya'juj Ma'juj? Belum. Itu baru replikanya aja. Ya. Nah, Ya'juj Ma'juj ini fitnah yang tidak bisa dihadapi oleh Nabi Isa. Nabi Isa saja tidak berani menghadapi. Dajjal tidak ada apa-apanya di mata Nabi Isa. Tapi Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa tidak mampu menghadapinya. Setelah Dajjal mati, negara-negara dikuasai, salib dihancurkan. Nah, namun saat itu Nabi Isa sebelum bertemu dengan salib, yang sesungguhnya yang dulu digunakan oleh bangsa Yahudi, tentara Romawi menyalibkan Nabi Isa, itu bertemu dulu dengan Ya'juj Ma'juj. Ketika sampai di perbatasan antara Mesir dan Palestina, karena dari Suriah melewati Rafah, ya, nanti akan di Tur Sinai, akan bersembunyi dengan kaum muslimin di Masjid Tur, karena Ya'juj Ma'juj terhalang untuk memasuki Masjid Tur, karena malaikat turun melindunginya. Malam itu mereka turun dengan sangat cepat dari atas, dalam jumlah yang banyak. Lalu mereka mengatakan, semua manusia telah mati, tidak ada yang tersisa, tinggal makhluk langit yang belum kita habisi. Nah, salah seorang di antara mereka melemparkan tombaknya ke langit. Maka ketika tombak itu terlempar ke langit, lama tidak kembali. Begitu kembali, tombak itu sudah berlumuran darah. Maka saat itulah kemudian Allah menurunkan hujan ulat dari seluruh dunia, sehingga tidak ada satupun Ya'juj Ma'juj melainkan mati dimakan oleh ulat tadi. Jadi ulat menghujani mereka, mereka menundukkan kepala mereka. Ulatnya jatuh di pundak, maka dari pundak ini memakan dagingnya, kulitnya dimakan, dagingnya dimakan, masuk ada yang ke otak, otaknya dimakan, menjalar, ada yang ke mata, semua bagian organ dalamnya dimakan. Sehingga ketika waktu subuh tiba, selesai salat subuh berjamaah, salah seorang dari mereka keluar, memberanikan diri, mempertaruhkan nyawanya. Begitu keluar, orang tadi menyaksikan Ya'juj Ma'juj sudah mati semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa? Inna Ya'juj wa Ma'juj qad hulika, qad matu. Mereka sudah mati, mereka sudah binasa. Allahu Akbar, keluarlah semua. Maka saat itu tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Aman sejahtera. Itu Bapak Ibu. Aman sejahtera. La yuftanuna abadan. Tidak ada lagi fitnah di akhir di muka bumi saat itu. Maka kemudian Imam Mahdi dan kaum muslimin melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Isa sholat juga berjamaah bersama mereka. Pada saat itulah salib dihancurkan. Salib yang dulu digunakan untuk menggantung Nabi Isa itu masih ada. Tapi sebetulnya bukan Nabi Isa yang digantung Bapak Ibu. Dalam keyakinan saya, bukan Nabi Isa yang disalib. Tapi siapa? Dajjal. Kok saya yakin Dajjal? Iya Bapak Ibu. Silakan buka Quran surat An-Nisa ayat 157. Ada yang membantu? Silakan. Bu, ada Quran di sana Bu, tolong diambil Bu. Satu saja yang ada terjemahnya ya.
Atau yang di HP boleh ya? Ada Quran? Ah, itu sana ada Quran tuh. Surat An-Nisa ayat 157. Zaman sekarang keren ya. Buka Quran yang dibuka HP. Gadget. Ada 157. Tolong dibacakan Mas. Kalau saya sudah paham, maksud saya supaya dan interaktif. Oke baik Pak, Solo dibacakan. Surat keempat ayat 157. Itu, iya betul Pak Ustadz, itu 157. Surat An-Nisa ayat 157. Ya. Ya, terjemah. Artinya dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Nabi Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ya. Baik. Ya, terima kasih Ustaz Rasmi. Ya, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu sudah jelas tadi? Jadi sebetulnya yang dibunuh bukan Nabi Isa, tapi orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Maka bohong klaim dari para pendeta Sanhedrin yang mengatakan kalau dia telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Ya. Ya, jadi siapa yang dibunuh oleh mereka? Bukan Nabi Isa, tapi Dajjal, dan itu pun tidak mati Bapak Ibu. Ya, dan Dajjal pun tidak mati karena matinya di tangan Nabi Isa. Ini nih ayatnya. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Di sini ada yang menafsirkan para pendeta Sanhedrin dari Yahudi. Maka Allah bantah, yang mereka bunuh bukan Nabi Isa. Wa ma qataluhu, dan tidaklah mereka membunuh Isa bin Maryam. Wa ma salabuhu, dan tidak pula mereka menyalibnya. Oh, berarti Nabi Isa tidak mati. Oh, berarti mereka tidak menyalib Nabi Isa. Lalu siapa yang dibunuh dan siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahum, akan tetapi Allah serupakan untuk mereka, yaitu Yudas Iskariot, dan ternyata dia adalah Samiri di zaman Nabi Musa, dan dia itulah Dajjal. Nah, kajian-kajian semacam ini Bapak Ibu sudah menjadi materi kajian di gereja-gereja Katolik. Di dunia mereka sudah mulai, di Eropa mereka sudah mulai melakukan kajian ini. Artinya mereka pun nampaknya yakin, mau tidak mau mereka harus mengikuti tren akhir zaman. Seolah-olah mereka yakin hari ini memang akhir zaman.
Dan dunia telah dekat dengan peristiwa-peristiwa besar ini. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu bagaimana kajian semacam ini sudah menjadi materi-materi di gereja-gereja di Eropa. Descendant of Muhammad, he will be an unparalleled, unequaled leader. He will come out of a crisis of turmoil. He will take control of the world. He will establish a new world order. He will destroy all who resist him. He will invade many nations. He will make a 7-year peace treaty with the Jews. He will conquer Israel and massacre the Jews. He will establish Islamic world headquarters at Jerusalem. He will rule for 7 years, establish Islam as the only religion. He will come on a white horse with supernatural power. He will be led by all people on earth. So Jesus will return. Yes, Muslims believe that Jesus will come again. They believe in the return of Jesus. Not the true Jesus. The Jesus of Islam, not God, didn't die, didn't rise, didn't provide a sacrifice for sin. But he does return. He's a prophet. And he comes back, and he has one purpose when he comes back, and that is to assist and aid the Mahdi. He returns, listen to this, as a radical Muslim. He comes back as a radical Muslim. He will arrive, by the way, at a minaret near Damascus. And he will come back holding the wings of 2 angels who flew him down to meet the gathering army of the Mahdi in the east, the army of the Black Flag. Jesus, when he comes back, will pray to the Mahdi, who is greater than he. He will acknowledge the Mahdi as his Lord. He will make a pilgrimage to Mecca. He will worship Allah, and thus he will lead all Christians who will follow him to reject their notion of Jesus and accept the real Jesus, who is nothing but a prophet and a man. He will establish worldwide Sharia law. He will become the greatest Muslim evangelist, and he will be the final witness on the day of judgment against non-Muslims. Christians everywhere will affirm that they were wrong, that the gospel is wrong, the New Testament is wrong, he didn't die, he didn't rise, he isn't God, he isn't the Son of God. He himself will come back and point out how wrong we've been. He will correct all misinterpretations and all misrepresentations. Let me quote what the literature says. He will shatter crosses. That's metaphoric for the destruction of the church. A symbol of Christianity being placed in the church. He will kill pigs. He will abolish the tax on non-Muslims because there won't be any living non-Muslims. Can't tax dead people. And then he will do one more thing. He will kill the Islamic Antichrist. He will kill the Islamic Antichrist. Then he will die and be buried by Muhammad, but not until he has destroyed Christianity by revealing who he really is. One of their writings says he espouses the cause of the Mahdi. He is the Mahdi's executioner. He is the Mahdi's enforcer. He is the Mahdi's prophet. And it is he who kills the Antichrist. Now I believe in the third person. The Antichrist will show up. The Muslims call him Dajjal. He is the great deceiver. He comes to earth on a mule, and he's blind in one eye. He is an infidel.
who is a false miracle worker. This Antichrist, this Islamic Antichrist. But you know who he claims to be? He claims to be Jesus, the Son of God. He claims to be deity. He will attempt to stop the Mahdi and the true Jesus, but the true Jesus will slaughter him. This is their view of the true Christ. Our Jesus is their Antichrist. Our Antichrist. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi pembahasan eskatologi seperti ini bukan hanya pembicaraan di sekitar umat Islam saja, tetapi orang-orang kafir pun mereka sudah mulai aware. Mereka sudah mulai melek betapapun hari ini mereka berada menguasai dunia, mereka berada pada ujung zaman, dan mereka yakin Islam ini akan tegak. Ya, mereka yakin Islam ini akan tegak. Dan siapakah pelaku-pelaku kebangkitan Islam? Nah ini Bapak Ibu, yang disebutkan Rasulullah SAW, akan ada 3 pasukan besar dunia yang menjadi pasukan terbaik di muka bumi, imannya di muka bumi. Tidak ada yang mengalahkan iman mereka di muka bumi. Mereka lah yang Allah Azza wa Jalla menjanjikan surga, yaitu 3 pasukan besar yang mereka akan berjuang bersama Nabi Isa di bawah pimpinan Imam Mahdi. Siapa mereka? Yang pertama Ahlu Syam. Ahlu Syam ini artinya mereka yang berasal dari bumi Syam. Syam ini maksud saya adalah Palestina dan Suriah, karena Lebanon dikuasai Syiah. Kemudian Jordania sekarang menjadi underbawnya Inggris. Betapapun demikian, Jordan dan Palestina dihitungnya sama, karena orang-orang Jordan pada dasarnya dulu adalah para pengungsi Palestina yang hijrah ke Jordan. Ya, namun mereka melemah di sana karena kekuasaan dominasi dari Inggris sampai hari ini. Intinya pasukan dari Syam ini adalah Palestina dan Suriah. Itu Ahlu Syam. Yang kedua, Ashabur Etisud, para pembawa panji hitam. Dan ini bergerak dari bumi Khurasan, dan ini pasukan yang tidak akan pernah terkalahkan. Rasulullah SAW menyatakan, yakhruju fi Khurasan rayatun sudun, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, saking luar biasanya karisma panji hitam ini, jangankan pasukannya, baru benderanya saja ditakuti. Orang lihat benderanya takut, maka ada bendera diturunin. Betul? Apalagi nanti kalau dibawa berjuang, wah lebih takut lagi mereka. Baru dipasang di depan rumah aja, udah diambil tuh, diturunin. Apalagi kalau nanti pasukannya datang. La yuradu syai'un, tidak ada satupun kekuatan tentara negara di muka bumi yang bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak terkalahkan. Hatta tunsoba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam itu di bumi Ilya. Apa Ilya? Al-Aqsa, Palestina. Yang ketiga, pasukan Taifah Mansurah. Siapa Taifah Mansurah ini Bapak Ibu? Taifah, kita atum minal muslimin, sekelintir orang dari umat Islam. Jadi jumlah mereka tidak banyak, sedikit. Mansurah, mereka ditolong Allah. Kenapa disebut Mansurah, ditolong Allah? Karena mereka berada di negara, betapapun mereka mayoritas, tapi pemimpin mereka zalim, pemimpin mereka kejam, sehingga mereka menolak untuk mentaati pemimpin tadi, dan mereka ditolong Allah dalam memperjuangkan agama Islam. Keyakinan saya, Taifah Mansurah ini adalah satunya Indonesia. Maksudnya dari Melayu. Betulkah dari Melayu Bapak Ibu? Kita lihat Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada satu hadis. Saya tidak mengatakan hadis ini Rasulullah menyebutkan Indonesia, tidak. Tapi saya yakin, betapapun demikian, saya yakin, betapapun demikian, kita punya kesempatan untuk menjadi pasukan itu. Bapak Ibu kita lihat
Ini hadis di dalam Sahih Muslim yang saya temukan di dalam kitab Sahih Muslim Syarah Syekh Nawawi. Anna Sauban hadasau bahwa Sauban bercerita, annahu bahwa Sauban sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah Tuhanku telah melipatkan untukku bumi ini. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Kita mengenal di sebelah barat ada Maroko, di timur ada Merauke. Betul? Di barat ada Maroko, Afrika. Di timur ada Merauke. Siapa yang memberikan nama ini? Umat Islam. Ini bukti umat Islam menguasai dunia dari timur hingga ke barat. Apalagi Indonesia. Nama-nama pulau Indonesia itu dari bahasa Arab. Ketika datang penjajah Belanda dan Inggris diganti oleh mereka. Sumatera itu bahasa Arab, Pak. Asy-Syamatirah, Syamatirah. Syamtirah. Artinya mahkota. Karena memang Sumatera ini menjadi mahkota bagi Indonesia. Diibaratkan Nusantara ini seorang raja, maka Sumatera ada pada posisi mahkota, maka diberi nama Syamatirah. Sumatera. Sebentar, kalau Riau dari bahasa apa? Halo? Bapak Ibu masih ada? Bapak Ibu mau masuk surga? Enggak kompak ya, yang jawab sebagian. Berarti cuma sebagian yang mau masuk surga. Lanjut Bapak Ibu. Ini kayak yang lemes begini nih Bapak Ibu. Baik. Kemudian ada Makassar, tempat yang terpecah. Jawa sendiri sebetulnya bahasa Arab, Jawu. Ya. Jawu itu tempat yang tinggi sehingga dingin. Jawu. Semua ulama dibagi tiga, Jabil Gorbia, Jabil Wusta, Jabil Syarqiyah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk. Raja-raja Timur Tengah mereka datang ke Indonesia, berakhir di Jaziratul Muluk. Karena di sana tempatnya indah untuk beristirahat. Maka banyak raja-raja Arab yang mereka para pembesar umat Islam dulu tinggal di sana. Nah, datang Portugis dijajah, diganti namanya menjadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladun Nurul Islami. Bapak Ibu buka sejarahnya sesungguhnya di Papua Nugini. Dulu itu adalah tempatnya para ulama berdakwah Muslim itu. Tapi apa yang terjadi? Datang Portugis, habis umat Islam dibantai. Dibawalah orang-orang dari suku aborigin yang datang dari Australia asli, hijrah ke sana. Jadilah kulit hitam seperti sekarang. Padahal dulunya adalah umat Islam yang berdakwah dan berkuasa di sana. Rasulullah SAW mengatakan begitu. Bahwa Allah Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Maroko di barat, Merauke di timur. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan dua pusaka padaku. Al-ahbar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan merah putih. Apakah ini Indonesia? Tidak. Rasulullah tidak menyebutkan Indonesia. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak mengatakan Indonesia dan Rasulullah tidak mengatakan ini Indonesia. Wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku saya belum mulka mazawal yaminha. Umatku di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat dunia. Artinya Maroko dan Merauke akan kembali dikuasai umat Islam. Rasulullah menyebutkan itu setelah Rasulullah menyebutkan dua pusaka merah putih. Pertanyaannya, apakah merah putih ini Indonesia? Indonesia bukan Bapak Ibu? Yakin? Saya tidak bermaksud menyampaikan sesuatu tidak, nauzubillah. Saya tidak ujub dengan hal seperti ini, tidak Bapak Ibu. Tapi ini kesaksian saja. Saat itu ini 2017.
Kami sholat subuh di sini Bapak Ibu. Masjid Kibli. Ini Masjidil Aqsa yang Rasulullah sebutkan Ilya. Nah kata Rasulullah SAW, apabila panji hitam berkibar di sini, di areal ini Masjidil Aqsa, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala dan pundak kalian. Di Masjidil Aqsa ini ada banyak beberapa masjid, ada Dome of the Rock. Ini disebut Masjid Dome of the Rock karena di dalamnya terdapat batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj. Batunya masih ada. Atau juga disebut Kubatu Sahara karena kubahnya berwarna kuning. Ini emas Bapak Ibu. Luar biasa indahnya, dari dalam ukirannya luar biasa indah. Nah, ini Masjid Kibli. Disebut Masjid Kibli karena di masjid inilah kaum muslimin sholat berjamaah pertama kali menghadap ke kiblat Ka'bah. Tadi ini adalah kiblat pertama. Ketika sholat diwajibkan di peristiwa Isra Mi'raj, kiblat kita ke sini. Para sahabat Rasulullah dan para sahabat sholatnya ke sini. Nah orang yang ada di sini, mereka di dalam sini sholatnya kemana aja? Bro, kamu kemana? Saya ke sana. Wah ke belakang ya? Boleh itu sholat berbelakang-belakangan begini. Kalau berada di dalam Masjidil Aqsa. Lalu turun surat Al-Baqarah 144. Semuanya menghadap ke Ka'bah. Ka'bah ada di bawah. Nah, masjid yang pertama digunakan untuk sholat pertama menghadap ke Ka'bah dalam masjid ini. Masjid dinamakan Masjid Kibli. Semua ini adalah areal Masjidil Aqsa. Di masjid ini kami sholat subuh berjamaah. Ternyata, nah ini Bapak Ibu, yang di samping saya, beliau adalah Syekh Ali Yaqub Al-Abasi. Beliau ketua Rabithah Ulama Palestina atau ketua MUI-nya Palestina. Beliau pernah saya tanya tanggapan beliau tentang hadis ini. Mada ra'yukum ya Syekh an hadal hadis? Ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina? Bagaimana tanggapan Anda wahai Syekh tentang hadis ini? Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia? Bendera kami merah putih, Syekh. Saya berkata begitu. Beliau mengelus pundak saya. Di mana takulut ada ya akhi? Kenapa kau bicara begitu ya akhi? Tapi apa Bapak Ibu, dalam ceramah beliau, kita undang beliau ke Indonesia di Bandung, Jawa Barat, di momen konvensi Asia Afrika di Savoy Homan, tempat dulu dilaksanakannya konvensi Asia Afrika. Kita undang negara-negara Timur Tengah. Beliau kami undang sebagai keynote speaker, sebagai pembicara pembuka dalam seminar internasional pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina, memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jawaban beliau kepada saya sama dengan jawaban beliau ini. Ini adalah imam, salah satu dari 4 imam besar Masjidil Aqsa, Dr. Yusuf Abu Sunaina. Setelah sholat asar kami diundang untuk datang ke pesantren beliau. Nah kami ada audiensi dari beliau. Nah setelah itu kami bertanya langsung, saya bertanya langsung kepada beliau. Yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau mengimami kita sholat berjamaah tarawih di Masjid Jogokarian 2016 bulan Ramadan. Mereka semua kita tanya pandangan mereka beliau-beliau ini tentang hadis merah putih. Apakah ada kaitannya dengan Indonesia? Jawabannya apa Bapak Ibu? Ini jawabannya. Halo ya, mohon maaf saya potong Bapak Ibu, mereka ini adalah santri-santriwati yang
disekolahkan di pesantren-pesantren penghafal Quran, dan ini disupport oleh umat Islam Indonesia. Dana mereka dibantu dari umat Islam Indonesia untuk membiayai sekolah mereka. Ada lewat PPA Ustadz Yusuf Mansur, ada lewat Darut Tauhid, ada juga dari Aqsa Working Group. Semua umat Islam Indonesia bersatu untuk membiayai mereka. Intinya Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Keyakinan mereka. Yang dimaksudkan Rasulullah itu adalah Indonesia. Setiap 17 Agustus mereka merayakan HUT RI. Tahu tidak tahu kita, sadar tidak sadar kita, mereka merayakannya. Kenapa demikian? Karena mereka yakin. Dr. Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi mengatakan pada kami, la natakid himmatana di tahriril al-Quds wa Palestin ala yadil Arabiyyin wala ala Gharbiyyin biittihadihim, lakinnana na'takid anna nusrata min Allah satahduru ala yadaykum ya Indonesia. Kami tidak menggantungkan harapan dan cita-cita kami kepada bangsa Arab, tidak pula kepada Barat dan PBB. Tapi kami yakin pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian, hei Indonesia. Allahu Akbar. Ini yang mereka yakini Bapak Ibu. Makanya mereka setiap kali Agustusan mereka merayakan kemerdekaan HUT RI. Ini yang mereka lakukan. Kita bertanya pada mereka, kenapa bendera kami yang kalian kibarkan lebih dulu? Hadza biladukum, ini Palestina negara kalian. Kenapa bukan bendera kalian yang kalian kibarkan lebih dulu? Apa jawab mereka? Ya ikhwatanal muslimin al-Indonesia, hei saudara-saudaraku muslim Indonesia, yadaina maglula, lasna bitahrir. Kami masih dijajah, kami belum merdeka. Kapan kami merdeka? Kami akan merdeka jika kalian bangkit memimpin dunia. Di saat itu kami merdeka dengan seutuhnya. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, ini yang membuat kami terus berjuang Bapak Ibu. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan pada Bapak Ibu. Tidak semata-mata kami mengambil donasi kepedulian kita kepada Palestina, bukan. Tapi kami ingin mengingatkan, ini adalah harapan umat Islam Palestina, bahwa mereka sedang berharap dari negara-negara yang ada di dunia, Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Artinya Nusantara, bukan hanya Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, ya, Indonesia, Patani, Moro, Asia Tenggara, belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan itu tidak lama lagi insya Allah semuanya sepakat berada di bawah kepemimpinan Indonesia. Kami dalam seminar seperti itu. Ini yang membuat kami bersemangat. Maka kami tidak mau membuat para hamba Allah lupa. Kami terus mengingatkan, kami keliling Indonesia, kami sampaikan ini amanah yang mereka percayakan. Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang ditegaskan oleh Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam madinahum antum ya Indonesia lam yahtarakumullah li zari hadaddin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, makanya kami hadir untuk mengingatkan kembali pada para saudara kami di Indonesia. Jangan lupa, kita punya hutang budi kepada Palestina, dan ini amanah yang Allah pikulkan pada kita. Ketika Indonesia merdeka, Pak,
Siapa yang membiayai? Di antara mereka yang membiayai selain daripada habaib kita, selain daripada orang-orang kaya di Indonesia, Palestina membela Indonesia dengan membantu lewat dana. Ada seorang pengusaha kaya raya di Palestina, Syekh Ali Thohir, beliau kosongkan uangnya di bank untuk membiayai kemerdekaan Indonesia. Allah. Sekarang Palestina belum merdeka. Kita punya hutang budi sama mereka. Siap Bapak Ibu memerdekakan Palestina? Siap berkorban nyawa dan harta untuk membela Palestina? Ingat Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia di akhir zaman, inna min khairi ahli ardi yauma tahdusul malhamatul kubra. Sesungguhnya sebaik-baik manusia imannya di muka bumi di hari terjadinya malhamah kubra. Alladzina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Orang-orang yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah, Palestina. Mereka bukan hanya hijrah, tapi mereka juga berjuang untuk bertegaknya kalimat tauhid di bumi para nabi dan rasul. Maka ini tekad kita Bapak Ibu. Sudah menjadi kesepakatan Aqsa Working Group dan juga beberapa NGO di dunia bahwa kita Indonesia siap memimpin pembebasan Palestina dan Masjidil Aqsa. Itulah yang membuat mereka mengibarkan bendera kita pertama kali sebelum bendera mereka kibarkan. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu rahmati Allah? Orang Yahudi ternyata jauh lebih paham lebih dulu daripada kita tentang hadis-hadis ini. Mereka paham, bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu dan mereka yakin dengan hadis ini. Maka apa yang mereka lakukan? Perangi Indonesia dan hancurkan dunia, kuasai Palestina. Maka ini yang terjadi Bapak Ibu. Di mata kami sendiri, mereka membantai saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina. Bapak Ibu rahmati Allah, penderitaan ini telah terjadi sejak 1948 sampai hari ini. Betapa mereka membantai saudara-saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Ini salah satu dokumentasi yang saya simpan di laptop saya. Betapa umat Islam Palestina telah menderita lama dibantai oleh kebiadaban Israel. Dan ini yang saya khawatirkan terjadi di bumi kita Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Peristiwa yang Bapak Ibu saksikan ini terjadi dalam rentang waktu 2006, 2008 sampai 2010. Dilahirkannya nabi-nabi pilihan, kota ketiga yang diberkahi dari belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan area jihad fi sabilillah. Ini Al-Quds telah ditabrak oleh Zionis Lakatullah alaih, telah diyahudikan terang-terangan, dibantai, diusir, disiksa, bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Genggam perang telah berlalu. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. المسلمين هنا سبايا وشمس المكرمات هنا تغيب تبيت كريمة أختي وتضحو وقد ألغى كرامتها الغريب تخبي وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب يموت الطفل بأحضان أم تهدده وقد جف الحليب أيها المسلمون إلى متى واليهود ينقضون العهود
Yang kami saksikan setiap hari kami berada di sana Bapak Ibu sekalian. Betapapun kami tidak diganggu, karena memang ada perjanjian internasional, Israel tidak boleh melukai dan mengganggu penziarah yang datang dari luar negeri. Tapi anehnya, ketika mereka mengganggu rakyat Palestina, membantai rakyat Palestina, mereka biarkan. Di depan mata kami sendiri, kami menyaksikan bagaimana pembantaian itu terjadi Bapak Ibu. Saya tidak bisa membantu mereka, betapapun itu terjadi di depan mata kami Bapak Ibu. Sebagai contoh, ini terjadi di depan mata kami. Ini di saat kita berada di Al-Quds, perjalanan dari Yerusalem melalui Ramallah, Bapak Ibu. Seorang pemuda Yahudi dibantai, pemuda Muslim Palestina dibantai oleh tentara Yahudi. يضرب الشاب اطلقوا عليه بكتفه اطلقوا عليه اصابوه رصاصتين اطلقوا قتلوا الشاب على الهواء مباشره قتلوا الشاب حاول ان ياتي بالسكين بالفعل قتلوه وهو لا زال في الحياه Ini yang mereka lakukan dengan sangat biadab. Target mereka adalah menghabiskan para pemuda dan para pemudi. Contoh lain adalah seorang pemudi yang mereka bantai juga Bapak. Ini Isra Ebadi. Dia difitnah membawa pisau, padahal tidak membawa pisau. Jadi ini adalah fitnah yang mereka adakan. Setiap gadis-gadis Palestina yang terjebak di sekitar mereka dikepung, dituduh membawa pisau, padahal tidak membawa pisau. Lalu setiap tentara Israel ini mereka dibekali dengan pisau, lalu mereka jatuhkan pisau itu dan mereka tendang. Lalu dipoto, itu buktinya pisaunya ada ketika diperlihatkan pada dunia. Padahal pisau dari mereka. Tujuannya apa? Kill the girls, bunuh para gadis agar tidak sampai menikah, sehingga Palestina mengalami pengurangan jumlah penduduk. Bayangkan Bapak Ibu. Kami mendengar teriakan ini dan mendengar jeritan ini dan tembakan senjata tadi. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sendiri dilarang oleh amir kami, ketua rombongan. Ustadz turun, kita semua kena. Mereka sudah dijamin surga Ustadz. Tapi kalau kita turun, kita belum tentu sampai pada tujuan kami. Kami biasa datang memberikan donasi dari Indonesia. Insya Allah tanggal 3 Maret nanti kami akan kembali berangkat. Kami terhalang karena pandemi. Mudah-mudahan 3 Maret ini tidak ada halangan kembali. Kita akan pergi ke sana langsung. Kita berikan langsung kepada mereka Bapak Ibu. Saya tidak menitipkan pada siapapun. Karena uang yang Bapak Ibu titipkan ini amanah, kami kirimkan langsung pada mereka. Nyawa kami taruhannya. Insya Allah. Kan itu yang kami inginkan. Kami berjuang di jalan Allah, membuktikan komitmen kami. Memerdekakan bumi para Nabi dan Rasul. Dan ini yang terjadi. Dia pun ditembak mati di hadapan kita Bapak Ibu. Kita lihat nanti tentara Israel menjatuhkan pisau yang dibungkus dengan kain oleh mereka, lalu ditendang ke tengah-tengah itu, dipoto sebar ke dunia. Ini pisaunya Bapak Ibu. Ini Isra Ebadi yang kami mendoakan beliau di dalam bus. Semoga Allah menerimanya sebagai syahid di jalan Allah. Syuhada Palestina. Subhanallah Bapak Ibu. Inilah salah satu proyek mereka menghabisi rakyat Palestina dengan cara ditembak mati seperti itu. Nah, ini orangnya, Isra Ebadi. Subhanallah. Ya. Insya Allah beliau sudah berada di surga. Maksud saya di bawah arsy Allah. Karena orang-orang yang mati di jalan Allah tidak mati. Mereka tetap hidup dengan mendapatkan rezeki. Begitu pula di Al-Quds Bapak Ibu, ini terakhir kami perlihatkan. Bagaimana kami juga menyaksikan kezaliman tentara Israel kepada tentara Palestina, kepada kaum muslimin Palestina. People are here to show that they are not going to be subjugated
Israeli soldiers. Very nice being here, but for the locals, this is something that's very, very ordinary, not just this week, but in the past. Ini jalan yang biasa kami lalui ketika kami membawa jemaah ke sana, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kenapa kalian tidak pindah saja dari Palestina? Kalian tidak akan dibantai. Kalian bisa hijrah ke negara Islam yang lain. Banyak negara Islam yang bisa menerima kalian. Tidak. Kalau kami pergi dari sini, lalu siapa yang mempertahankan ini? Bukankah Islam ini akan zohir? Dan bukankah dari timur ini akan muncul para pasukan terbaik? Tidak, kami akan bertahan di sini sampai kemenangan Islam terjadi. Karena kami yakin negara yang terakhir yang akan Allah pilih itu akan datang dari timur untuk membebaskan kami. Betapapun kami harus menunggu dengan dibantai, dengan berkorban nyawa. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, inilah yang mengetuk mata hati kami. Sekali lagi untuk mengingatkan para muslim sekalian, kita punya tugas besar mewujudkan Indonesia untuk memimpin kebangkitan Islam. Siap Bapak Ibu? Siap mewujudkannya? Takbir! Baik, berikutnya saya persilakan kepada Ustaz Doni untuk menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu, kita tunjukkan komitmen kita, buktikan semangat kita untuk membela Islam dan membela bumi para nabi dan rasul, membuktikan kalau kita Indonesia akan memerdekakan mereka. Amin insyaallah. Silakan Ustaz Doni.